Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan di pertemuan ini. Dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Masa Kanak-kanak Awal Perkembangan Fisik dan Kognitif. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Alif Utama. Yang kedua, Saudara Ardianto. Yang ketiga, Saudara Muhammad Kurniawan. Yang keempat, Saudara Nurfadil Anugrah Pratama. Yang terakhir, Saudara Zulfikri Fahrul. Tanpa menunggu waktu lama, Saudara Aprianto, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pengertian masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal atau early childhood merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. Pada masa kanak-kanak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun hayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan fisik. Perkembangan dan perubahan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thompson mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembang eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya. Adapun perkembangan dan perubahan fisik pada masa kanak-kanak awal meliputi yang pertama, tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua, berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil, tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut, dan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu yang lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki lebih besar. Yang keempat, postur tubuh. Perbedaan dalam tumbuh pertama kali tampak jelas pada masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk, lembek atau endomorfik, ada yang kuat berotot atau mesomorfik, dan ada yang relatif kurus atau ekomorfik. Yang kelima, tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat dan kuat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Yang keenam, lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya. Dan yang bertubuh ekomorfik mempunyai otot yang lebih kecil dan sedikit jaringan lemak. Yang ketujuh, gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari masa awal kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah.
Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis, seperti pada usia 3 tahun. Rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10 sampai dengan 13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya mencapai 100-110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan gigi anak semakin besar, serta lengkapnya gigi anak, sehingga si anak sudah mulai menyukai makanan padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Anggota badan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda dan tiap anak mempunyai tempo perkembangannya sendiri. Proporsi badan dan jaringan urat daging dapat dikatakan tetap sampai kurang lebih tahun kelima. Setelah itu mulailah apa yang disebut gestagendal pertama. Hal ini berarti bahwa anak yang dulunya mempunyai kepala yang relatif besar dan anggota badan yang pendek mulai mempunyai proporsi badan yang seimbang. Anggota badan yang lainnya menjadi lebih panjang, perut mengecil, dan anggota badan lainnya mendapatkan proporsi yang normal. Jaringan tulang dan urat lebih berkembang menjadi lebih berat dan jaringan lemak menjadi lebih lambat. Selama tahun kelima, nampak perkembangan jaringan urat daging secara cepat. Aspek lain yang sangat penting bagi perkembangan manusia adalah otak atau brain. Otak merupakan sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak terdiri dari 100 miliar sel syaraf atau neuron, dan setiap sel saraf tersebut rata-rata memiliki 3000 koneksi atau hubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya. Sel ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel saraf yang satu ke sel yang lain. Pertumbuhan otak pada usia 5 tahun mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Pada usia ini juga tumbuh myelinization atau lapisan urat saraf dalam otak yang terdiri dari bahan penyekat berwarna putih, yaitu myelin, secara sempurna. Lapisan urat saraf ini membantu transmisi impuls secara cepat yang memungkinkan pengontrolan terhadap kegiatan motorik lebih seksama dan efisien. Di samping itu, pada usia ini terjadi banyak perubahan fisiologis lainnya seperti pernapasan menjadi lebih lambat dan mendalam, dan denyut jantung lebih lambat dan menetap. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Muhammad Kurniawan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. C. Perkembangan motorik. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus, di mana sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Perkembangan motorik dapat dibagi menjadi 2, yakni motorik kasar dan halus. Seperti yang kita lihat di tabel ini, pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun, pada perkembangan motorik kasar anak dapat berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, dan dapat melompat. Sementara keterampilan motorik halusnya dapat meniru anak-anak dan dapat meniru sebuah lingkaran, dapat melakukan tulisan cakar ayam, serta dapat makan menggunakan sendok dan menyusun beberapa kotak. Pada usia 3,5 sampai 4,5 tahun, perkembangan motorik kasar anak dapat berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, dapat berlari seperti kecepatan orang dewasa, dan dapat melempar dan menangkap bola besar, namun lengan masih kaku. Sementara keterampilan motorik halusnya dapat mengecilkan bayi sendiri, meniru bentuk sederhana, dan membuat gambar sederhana. Sementara pada usia 4,5 sampai 5,5 tahun, perkembangan motorik kasar anak dapat menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh, dan dapat berenang dalam air yang dangkal. Sementara pada keterampilan motorik halus anak dapat menggunting, menggambar orang,
meniru angka dan huruf sederhana, serta dapat membuat susunan yang kompleks dengan kotak-kotak, contohnya seperti Lego jenisnya. Setelah itu masuk ke bagian perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif adalah sebuah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik. Maka dunia kognitif anak dapat berkembang pesat, makin kreatif dan bebas serta imajinatif. Di sini terdapat dua teori perkembangan anak, yakni Piaget dan juga Vygotsky. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa anak awal adalah konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentris mulai kuat dan kemudian mulai melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis, seperti pada masa ini anak-anak cenderung berimajinasi tinggi, seperti misalkan dia memiliki semacam teman bayangan begitu, atau semacam misalkan dia membayangkan dirinya memiliki semacam kekuatan begitu pada masa ini. Sementara menurut Vygotsky, ia berpendapat bahwa pada masa kanak-kanak awal atau early childhood, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan suatu masalah atau problem. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Oke, sekian dari saya. Saya silakan. Pada teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak menurut Slavin tahun 2000. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat kembali dalam waktu yang cukup lama. Sekian dari saya. Saya persilakan kepada pembawaan materi selanjutnya. Saya persilakan kepada saudara Nurfaldi Alugrah pertama. Sekian dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat dari yang awalnya hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3, 4, dan 5 kata. Antara usia 2 hingga 3 tahun, mereka mulai berkembang dari yang semula hanya mampu mengucapkan kalimat sederhana yang terdiri dari proposisi tunggal menjadi mampu mengucapkan kalimat-kalimat kompleks. Fonologi dan morfologi. Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebagian besar konstruksi morfologi anak akan tergantung pada kemampuannya menerima dan memproduksi unit fonologi. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan. Sedangkan di periode perkembangan yang ditandai dengan peningkatan merupakan perkembangan morfologi, yang mana hanya panjang ucapan rata-rata diukur dalam morfem. Selanjutnya yaitu perubahan dalam sintaks dan semantik. Anak-anak prasekolah juga mempelajari dan menerapkan aturan-aturan sintaksis. Dalam Lieven 2008
dan juga Tiger Flusberg dan Zukowski 2009. Mereka memperlihatkan kemajuan dalam menguasai aturan-aturan kompleks yang berkaitan dengan cara mengurutkan kata-kata. Masa kanak-kanak awal juga ditandai oleh adanya pemahaman menguasai semantik. Perkembangan pembendaharaan kata menjadi secara dramatis Pan dan Usually 2009. Kemajuan dalam pragmatik. Di dalam perkembangan bahasa anak-anak kecil juga terjadi perubahan pragmatik. Di dalam Bryan 2009, dibandingkan anak usia 2 tahun, seorang anak berusia 6 tahun memiliki kemampuan bercakap-cakap yang jauh lebih baik. Anak-anak kecil mulai terlibat dalam pembicaraan yang diperluas, yaitu dalam buku Akhtar dan Herold 2008 halaman 581. Selanjutnya yaitu pentingnya literasi. Penelitian menemukan bahwa pengalaman literasi, misalnya seberapa sering seorang anak dibicarakan cerita, kualitasnya keterlibatan ibu kepada anaknya, contohnya yaitu usaha-usaha kognitif, menstimulasi anak, serta penyediaan materi pembelajaran, misalnya materi pembelajaran yang sesuai dengan usia anak, merupakan pengalaman literasi di rumah yang penting secara positif dengan perkembangan bahasa anak-anak. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin memaparkan materi tentang pendidikan di masa kanak-kanak. Yang pertama, variasi di dalam pendidikan. Berikut beberapa variasi di dalam pendidikan, yaitu A. Taman kanak-kanak. Beberapa variasi dalam pendidikan masa kanak-kanak awal diantaranya adalah taman kanak-kanak yang berpusat pada anak, di mana taman kanak-kanak seperti ini menekankan pendidikan secara keseluruhan dan menaruh perhatian pada perkembangan fisik, kognitif dan sosial emosi anak-anak, serta menerapkan beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh anak-anak di usia 4-5 tahun. B. Pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori merupakan filosofi pendidikan di mana anak-anak diberi cukup kebebasan dan spontanitas dalam memiliki berbagai aktivitas. Montessori adalah metode pendidikan yang ditemukan Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900-an. Montessori adalah metode pendidikan yang membantu anak untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. C. Pendidikan yang sesuai dan tidak sesuai dilihat dari perkembangan. Para pendidik berkeyakinan bahwa sekolah seharusnya berfokus meningkatkan perkembangan sosial anak-anak. Demikian juga dengan perkembangan kognitifnya. Para pendidik menyebutnya bahwa tipe sekolah ini sebagai praktik yang sesuai secara perkembangan. Praktik ini didasarkan dan pengetahuan mengenal perkembangan yang tipikal dari setiap anak di dalam suatu rentang usia. Selanjut, pendidikan bagi anak kurang beruntung. Pada tahun 1965, pemerintah Amerika Serikat mulai berusaha memutuskan lingkaran kemiskinan dan kurangnya pendidikan bagi anak-anak di Amerika Serikat melalui proyek Head Start. Proyek ini merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyediakan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman-pengalaman penting bagi keberhasilan sekolah yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga penghasilan rendah. Ada 3 poin salah satu dari 3 poin tersebut, pertimbangan utama dalam praktik yang tepat, pengetahuan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Dalam semua aspek-aspek anak, para ahli perkembangan masa kanak-kanak awal harus mempertimbangkan 3 hal berikut. Yang pertama, apa yang diketahui tentang perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Yang kedua, apa yang diketahui tentang masing-masing anak sebagai individu, dan yang terakhir adalah apa yang diketahui tentang konteks sosial dan kultural dalam kehidupan anak. Sasaran yang menantang dan mampu diraih. Mengingat
mengingat tentang sasaran yang diinginkan, apa yang diketahui tentang anak-anak sebagai kelompok dan individu, guru merancang pengalaman untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak. Poin kedua, beberapa prinsip perkembangan dan pembelajaran anak yang menginformasikan kepraktisan. Dalam poin ini terbagi jadi 3 poin lagi. Yang pertama, semua domain perkembangan dan pembelajaran fisik, kognitif dan sosial adalah penting dan saling terkait. Yang kedua, aspek pembelajaran dan perkembangan anak sesuai dengan urutan yang tertata, dan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan apa dibangun di atas hal-hal yang telah diraih. Proses pengembangan dan pembelajaran pada berbagai tindakan anak dan pada tingkat tidak seimbang di berbagai fungsi individual anak. Yang ketiga, poin terakhir, pedoman praktik yang tepat secara perkembangan, menciptakan komunitas pembelajaran yang praktis. Masing-masing anggota komunitas harus dihargai oleh yang lainnya. Relasi merupakan konteks penting di mana anak-anak bisa belajar. Praktisi menjamin bahwa anggota komunitas merasa aman secara psikologis. Mengajar untuk memperkuat perkembangan dan pembelajar. Guru berkewajiban menstimulasi, mengarahkan, mendukung pembelajaran dengan memberikan pengalaman yang dibutuhkan oleh anak. Merencanakan kurikulum untuk mencapai sasaran penting. Kurikulum direncanakan untuk membantu anak-anak mencapai sasaran yang tepat secara perkembangan dan signifikan secara pendidikan. Menilai perkembangan dan pembelajaran anak. Dalam perkembangan yang tepat secara praktik, penilaian terkait dengan sasaran program bagi anak-anak. Yang terakhir, menciptakan relasi resiprokal dengan keluarga. Hubungan yang posesif antara guru dan keluarga bermanfaat bagi pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Itulah tadi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil kelompok kami, yaitu perkembangan di masa awal anak-anak, di mana anak-anak prasekolah dimulai dari usia 2 sampai 4 tahun mengalami proses perkembangan secara bertahap melalui beberapa perkembangan, diantaranya fisik, kognitif, emosi, dan psikososial. Dari perkembangan ini, anak mulai mengalami perubahan. Perkembangan bahasa dilihat dari perkembangan pragmatif dan kognitif. Anak-anak mulai mengenal adanya berbagai pandangan mengenai suatu topik. Beberapa variasi pendidikan di masa kanak-kanak awal diantaranya adalah taman kanak-kanak yang berpusat pada anak. Di taman kanak-kanak menerapkan beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh anak di usia 4-5 tahun, diantaranya yaitu bereksperimen, bereksplorasi, menemukan, mencoba, melakukan rekrutisasi, berbicara, dan mendengarkan. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan, dan itulah materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.